Jumpa lagi teman-teman pecinta otomotif yang ada mobil di rumah, yang mobilnya biasa-biasa saja seperti mobil saya. Bukan mobil super, tapi saya ini membicarakan tentang black core katalis, yaitu satu alat yang bisa merubah mobil kita secara drastis. Jadi pada dasarnya mobil itu bisa dibuat lebih efisien daripada yang sekarang sudah ada. Jadi nggak peduli mobilnya setua apapun, semodern apapun, kalau kita punya mobil dan pengen mobil kita lebih efisien, lebih menyenangkan dikendarai, lebih irit. Kan ada mobil yang terlahir boros tuh, seperti Hardtop, Innova, kemudian Nissan Terrano, semua boros. Tapi jangan khawatir, dengan adanya alat ini. Nah, ini alatnya sederhana, tapi alat ini merupakan solusi buat mobil kita. Kalau mobil kita pengen lebih sempurna dalam mengolah blue biogas atau mengolah bahan bakar agar mobil lebih irit, lebih hibrid, itu bisa kita pakai alat ini. Nah, sebetulnya apa sih black core itu? Nah, saya akan bicarakan di sini. Bagi teman-teman yang suka otomotif, silahkan lanjut lihat. Kalau yang memang bukan minatnya ya silahkan, saya tidak keberatan. Jadi kalau yang ada mobil di rumah, pengen mobilnya jadi istimewa, saya ada sedikit berbagi ilmu. Artinya gini, semua mobil itu diciptakan untuk membantu kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan enak, dengan aman, dengan cepat. Sayangnya setiap mobil itu ada kelemahan mendasar, yaitu terjadinya blow by gas atau inefisiensi. Mobil pembakaran dalam itu seperti ini. Ini kinerja mesinnya. Jadi mesin itu pasti ada piston. Nah, di piston ini gerakan naik turun ini dengan adanya crankcase akan dirubah menjadi gerakan memutar. Nah, caranya gimana? Diinjeksikan BBM, dikasih busi kalau di mesin bensin, atau tekanan tinggi kalau di mesin diesel, kemudian ada klep masuk, klep keluar. Lah ini naik turun ini akan dirubah menjadi gerakan memutar untuk memutar roda. Nah, sayangnya pasti ada kelemahan di sini. Jadi ini masuk, kemudian tertekan, meledak kena busi, kemudian ini buka, keluar sebagai asap. Nah, itu berlangsung terus menerus. Nah, cuman ada efek sampingnya, yaitu setiap piston tuh pasti ada 3 ring. Nih, gambarannya seperti ini. Nah, ini pembakaran sampai ke ujung knalpot. Jadi diinjeksikan, diledakkan, kompresi, kemudian exhaust, terjadi terus menerus. Ini sistem mesin. Nah, kemudian setiap piston itu pasti ada ini, ada 3 ring, yaitu 2 ring kompresi sama 1 ring oli. Dan ini pasti ada celahnya. Believe it or not, pasti ada celahnya. Lah dari celah inilah merembes harusnya uap bensin yang harusnya terbakar di sini semua jadi power, itu akan masuk ke ruang mesin. Nih gambarnya seperti ini. Nah, ini dari 3 ring ini pasti ada celah. Lah ini yang disebut blow by. Ini tidak bisa dihindari.
Dan ini merupakan suatu kerugian daripada mesin. Ini tidak bisa dihindari, kecuali mobil listrik ya, tidak ada ini langsung menggerakkan dinamo. Kalau ada pergerakan naik turun, ada ledakan, ada gas, pasti terjadi blow by gas. Nah, blow by gas ini sesuatu yang merugikan karena dia bisa merusak mesin, bikin panas, tekanannya tinggi, mesin bisa jebol, kemudian terjadi emisi gas buang. Nah, gambarannya seperti ini. Ini di sini. Nah, tekanan tinggi supaya mesin tidak meledak diberilah namanya katup PCV atau positive crankcase ventilation. Jadi ini disalurkan keluar lewat sini, masuk lagi ke mesin, dibakar lagi, muter lagi. Nah, ini hanya solusi dari pabrikan yang sekarang. Sama-sama Pak Yasi. Jadi ini tidak bisa dihindari, pasti terjadi. Mau Mercy, mau BMW, mau mobil yang sederhana apapun pasti terjadi. Nah, dari PCV ini masuk lagi ke intake, dibakar. Nah, fungsi blacor di mana? Blacor adalah mengolah yang dari PCV ini sebelum masuk lagi ke ruang bakar, dia akan dipanaskan dulu. Nah, ini di sini. Ini blekornya di sini. Ini ada input, ada output. Diletakkannya di mana? Di header. Jadi tadi yang dari PCV ini tidak ada manfaatnya. Nah, begitu blekor ini ada katalisnya. Nah, katalisnya itu akan merubah blow by tadi yang berupa bensin setengah matang tadi menjadi bahan bakar yang dahsyat. Jadi ini masuknya, ini keluarnya. Dipanaskan sekitar 400 derajat. 300 sampai 400 di kepala header. Nah, begitu keluar ini masuk lagi ke mesin, ke sini. Ini sudah setara LPG. Jadi mobil kita nanti kalau dipasang ini, kita seperti punya dua bahan bakar. Satu bahan bakar yang kita beli di Pertamina, baik Pertalite maupun solar maupun yang lain. Yang kedua adalah bahan bakar gas dadaan dari alat ini. Nah, ini meningkatnya tenaga sangat luar biasa teman-teman. Ini wujudnya seperti ini. Nah, ini kalau dipasangkan itu nanti tenaga mesinnya jadi luar biasa. Jadi extraordinary. Biasanya yang sangat terasa itu di Xenia 1000, di mesin yang 1000 cc seperti mobil-mobil kecil lah, Agya, Ayla, Karimun, itu rasanya seperti 1500 cc. Jadi meledak tenaganya itu luar biasa, tapi tidak nambah BBM setetes pun. Nah, kok bisa ya? Karena tadi bahan bakarnya itu adalah dari blow by gas. Ini yang tadi saya bicarakan, dari blow by gas ini. Nah, ini yang jatahnya tadi merusak mesin, bikin mesin panas. Sekarang diolah di sini. Begitu masuk mesin, nah ini ajaibnya. Begitu masuk mesin itu hanya 40 derajat Celcius, padahal di sini 400. Ini kalau dari PCV bisa 90 sampai 100. 100 plus 400 keluarnya 40. Jadi mesin jadi super dingin. Alat ini bisa berfungsi sebagai intercooler chemical. Jadi kalau intercooler kan biasanya mechanical. Jadi dia kena angin seperti radiator. Setelah jalan baru udara yang masuk ke intake itu dingin. Nah, setelah ini masuk, nah ini saya mau buktikan masuk itu kinerjanya bagaimana lah, caranya gimana. Ini tadi, ini di mobil bensin dari uap oli ini masuk digabung dengan uap bensin. Kalau ada uap bensin ya, gabung
dari mesin ini, dari uap oli digabung dengan uap bensin, masuk input, outputnya masuk ke intake. Sesederhana itu. Kalau di mesin diesel lebih gampang lagi. Dari breather kita tampung dulu di OCC, kemudian outputnya masuk input breaker, output breakernya masuk intake atau masuk turbo. Ini di mesin diesel. Nah, terus bagaimana kinerjanya setelah masuk? Ini Pak. Ini saya melakukan dyno test. Ini bukan main-main. Jadi yang E sama F ini kan ada A, B, C, D. Nah, yang A ini tanpa blackout, yang B pakai blackout. Ini di puncaknya. Jadi kalau yang diagram biru ini tanpa blackout, yang diagram merah ini pakai blackout. Ini saya jejerkan. Nah, bedanya di sini. Kita membacanya begini. Pada kecepatan 40, RPM 2440, yang tanpa blackout itu hanya dapat sekitar 17,5 daya kuda. Ini kalau ditarik ke sini. Yang pakai bisa 32,5 daya kuda. Artinya naik 15 daya kuda pada RPM bawah. Kemudian yang dahsyat lagi torsinya. Torsinya ini kalau tanpa blackout hanya 55 Nm per kilogram. Begitu dipasang melonjak jadi 85. Naiknya 30 Newton. Itu sesuatu yang jambak di tarikan bawah. Di RPM 1000 pun sudah jauh sekali bandingannya. Jadi ini bekerja pada saat RPM masih rendah. Jadi begitu digas itu lompat mobilnya. Tapi tidak nambah BBM setetes pun. Nah, ini berani saya adu dengan turbo. Kalau turbo itu dia memampatkan oksigen masuk ke mesin, kemudian ECU membaca itu sebagai oksigen yang banyak sehingga ditambahlah BBM. Artinya apa? Nambah power, nambah torsi, tapi nambah BBM. Kalau ini enggak. Ini karena kita ambil dari blow by gas tadi, bensin setengah matang yang tidak terolah. Begitu masuk sini hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman, ini saya banyak kesaksian. Saya ada video sekitar 1000 video itu di YouTube channel saya, Blackcore Indonesia. Nih, silakan dilihat. Saya ada 14.000 lebih subscriber sudah 5 tahun. Saya ada 1000 video testimoni. Bisa dicek, semua merek mobil saya sudah pasang. Artinya produk ini aman, tidak ada efek negatif, adanya efek positif. Harganya berapa? Nah, harganya itu ada dua. Ini ada yang kecil ini untuk 1000 cc sampai 1500 cc. Ini namanya Blackcore Special, sama ini yang Blackcore Ultimate. Bedanya apa? Ukurannya. Ini 3,5 kali 3,5 kali 31, ini 4 kali 4 kali 31. Isinya juga beda. Katalisnya beda. Kalau dilihat wujudnya memang lo kok cuman seperti itu. Nah, mau seperti apa gitu. Kenapa kita di Grand Escudo XL7 bisa, Pak? Yang ini, Pak, yang 3,5 juta. Saya sudah pasang, Pak. Itu di XL7 itu bisa dilihat di YouTube saya. Tadinya 14,5, 15 dalam kota. Setelah pasang itu bisa 16, 16,5. Tenaga melimpah. Kalau luar kota bisa 17,5 sampai 19. Itu kan itu Matic, Pak Arahman. Jadi kalau di XL7 itu kan tiada ampun. Itu V6, mesinnya 6 silinder, V engine. Suaranya kayak raungan singa. Itu nyanyi Innova itu. Nah, bensinnya tidak ada ampun. Karena betul-betul memang dia jadi power. Nah, begitu dipasang ini, powernya melimpah, Pak. Saya berani ngomong karena saya ada based on data. Jadi
Datanya seperti ini. Ini kalau tanpa breaker hanya dapat 17,5 daya kuda pada RPM 2440. Begitu pakai sudah 32,5. RPM sama, speed sama, terutama torsinya. Ini untuk tanjakan. Kalau yang tanpa breaker hanya 55 Newton. Begitu pakai breaker 85. Ini menanjaknya 30 Newton. Memang kalau di topnya itu sudah kecepatan di atas 70 sampai 80 sampai 100 150 itu hanya naik 10 Newton sama 5 daya kuda. Tapi kan kita tidak. Convero bisa, Pak. Bisa dilihat di YouTube channel saya. Silakan diklik Blackcore pada Convero, masih nongol, Pak. Convero itu jadi, saya tahu kelemahannya Convero itu dia berat. Karena bodinya 0,8 mili itu pasti mempengaruhi 1500 cc non turbonya yang jadi lemot. Begitu dipasang sudah tarikannya menyenangkan, bensinnya irit, bisa tembus 117 118. Bahkan kemarin saya pasang di ini expander itu tadinya 113 terpasang jadi 124 122,4 sorry. Jadi nambah power, nambah torsi, nambah irit. Hanya ini asli buatan Jogja, bukan buatan Korea, bukan buatan Jepang, bukan buatan Amerika. Bentuknya sederhana, besi hulu. Jadi ini kita tidak perlu canggih-canggihan, kita tidak kenal electrical. Jadi karena kalau electrical itu rawan mobil kebakaran, rawan ECU-nya engine check. Ini tidak ada. Ini aman, saya sudah 5 tahun. Jadi, saya lanjut lagi. Ini adalah power yang didapat. Ini dyno test pada Avanza 1300 cc. Nah, beda lagi kalau di CR-V, beda lagi di Innova. Nah, Innova itu bisa tembus di atas 110, 112, kadang-kadang 114, tergantung yang nyetir. Kalau sudah ini tergantung yang nyetir. Kalau buat gila-gilaan ya nggak jadi irit, tapi kalau dibuat istilahnya pengen irit ya kita harus konsekuen. Nah ini produk utamanya. Nah saya ada produk kedua. Jadi ini berhubungan ya. Ini katalis untuk bikin irit. Nah kalau ini yang kedua itu ini Blackcore tuning atau gurah Blackcore. Ini untuk pembersihan ruang bakar. Jadi teman-teman, namanya ruang bakar itu pasti mengalami kekotoran. Nah ini saya bisa tunjukkan. Ruang bakar itu seperti ini. Namanya ruang bakar itu pasti terjadi oksidasi karena panas, ada debu-debu karbon, akhirnya nanti terjadi kerak karbon di klep-klep, di kepala silinder, kemudian di ruang bakar. Nah kalau itu banyak seperti ini, nah ini di kepala silinder hitam semua, tebel, ini akan bisa menyebabkan knocking atau earlier burner. Jadi karena ini panas membara, pada saat bensin masuk belum saatnya timing meledak dia sudah meledak. Nah ini di klep-klep. Nah kita bisa membersihkan dengan ini tanpa bongkar. Kalau ini hanya 350.000 ya. Kalau yang tadi itu 2,5 juta sama 3,5 juta, ini hanya 350.000. Jadi ini kalau masuk ke ruang bakar, dia bisa membersihkan klep ya, bagian dalam maupun yang bagian di luar. Karena masuknya itu 2 input, begitu kena cairan ini water base,
klepnya akan bersih. Jadi klep itu gambarannya seperti ini. Nah ini klep itu ada bagian dalam, ada bagian luar, bagian bawah. Itu pasti terkontaminasi sama kerak karbon. Nah begitu ini bersih, caranya itu gampang. Jadi ini diinfuskan ke intake manifold pada saat mesin nyala. Mesin nyala 2000 rpm, kemudian ini diinfuskan pelan-pelan. Kalau di mesin diesel gampang, hanya disemprotkan. Nah, saat ini nempel di sini, ini kerak yang di sini akan terlepas menjadi debu, keluar bersama asap knalpot. Yang di sini juga akan ikut terbuang. Nah, efeknya apa? Kalau sudah ada kerak, itu pasti terjadi celah di sini. Dan itu menurunkan kompresi di setiap silinder. Efeknya biasanya 4 silinder itu nggak sama. Ada yang 110, ada yang 12, ada yang 14. Idealnya adalah 114. Nah, begitu kena cairan ini yang masuk secara bertahap dan aman, itu kompresi akan kembali seperti mobil baru 114, kembar di 4 silindernya. Efeknya apa? Mesin kembali seperti lahir kembali. Nah, ini gambarannya. Ini kotor. Jadi klep-klepnya itu nanti akan jadi bersih, tidak mengkilap. Kalau saya bilang mengkilap saya bohong, tapi yang penting keraknya terhilang, kemudian kompresinya kembali sempurna. Demikian juga busi. Kepala busi ini akan bersih tanpa kita bongkar. Kalau yang umum-umum itu kan dibongkar. Jadi kalau dengan ini businya ikut bersih, klep-klepnya bersih, bagian dalam maupun bagian luar, kemudian kompresinya kembali sempurna. Jadi kalau kembali sempurna itu artinya mesin seperti baru lagi atau reborn. Demikian juga di kepala silinder. Ini nanti jadi terkikis pelan-pelan. Artinya dia tidak ekstrim. Ini beda dengan yang pembersihan kerak karbon yang dimasukin cairan keras itu memang bersih. Itu bahkan terlalu bersih. Jadi kalau terlalu bersih artinya nanti bisa terjadi korosi. Kalau ini tidak, karena ini water based. Jadi kalau memakai ini, saya berani jamin mobil akan kembali seperti mobil baru lagi. Jadi ini mengembalikan kompresi dan tenaga mobil seperti baru lahir kembali. Bahkan bisa ngalahin karena setelannya sempurna sesuai kebutuhan klep. Ruang bakar bersih, kemudian kerak-kerak yang di sini biasanya juga ini bikin asap. Itu juga hilang. Kalau ini hilang semua. Nah, semua bagian akan terbersihkan sehingga mobil kembali bersih lagi. Jadi dari kepala silinder, klep-klep, kemudian sampai konverter katalitik itu juga ikut dibersihkan. Artinya begitu kelewatan ini kena tekanan dari mesin, dia keluar menjadi debu. Bisa dilihat di VT-VT saya sudah banyak melakukannya karena VT saya hanya urusannya blekor saja. Teman-teman bisa simak, bisa perhatikan, atau kalau mau lebih mantap lagi bisa cek di YouTube channel saya Blekor Indonesia. Jadi teman-teman, ini produk yang kedua. Nah, ini yang pertama tadi blekor katalis, kemudian blekor tuning. Ada satu lagi yaitu blekor aditif. Ini. Nah, blekor aditif ini ada dua. Ini yang untuk mesin turbo, ini untuk yang mesin biasa. Ini 200.000. Kalau pemakaian yang gurah ini tadi Pak Saryono, ini diinfuskan ke ruang bakar. Bisa kalau mesin bensin melalui selang booster rem yang menuju intake manifold.
Nah itu nanti tinggal dilepas, kemudian diganti selang dari saya untuk menyedot ini. Kalau mesin diesel lebih gampang, ini dimasukkan ke semprotan, bisa semprotan trika. Kita tinggal buka mulut turbo, biasanya dari filter ada selang menuju turbo. Nah itu kita buka, kemudian kita semprot. Mesin nyala 1700 rpm. Kalau diesel, kalau mesin bensin 2000. Kita semprot 5 kali semprot, tunggu dulu. Setelah masuk baru dikasih 5 detik, semprot lagi 5 kali, tunggu 5 detik. Itu sampai satu botol ini habis. Begitu selesai, ini setara dengan kalau Pak Saryono turun mesin, skir klep, dan disetel sempurna. Itu biayanya paling enggak 5 juta sama 5 hari. Ini cukup 30 menit hasil berani diadu. Jadi ini teman-teman, ini temuan luar biasa dari Jogja. Yang bikin lulusan Brawijaya Malang, bukan orang ngawur-ngawuran, bukan spekulasi, hasil riset 10 tahun. Nah, yang ketiga adalah ini, aditif. Ini aditif untuk mesin biasa, ini aditif mesin turbo. Seperti kita ketahui, mesin turbo itu tidak ada olinya. Jadi kalau mesin turbo itu hanya mengandalkan oli mesin. Kalau oli mesinnya jelek, turbonya siap-siap jebol. Nah kalau dengan ini fungsi utamanya adalah dua. Satu, dia meninggalkan resistensi oli. Artinya oli itu, oli mesin ya, kita bicara oli mesin, itu punya kelemahan mendasar. Kalau nggak dipakai mobilnya seminggu aja, dia akan turun semua ke ruang mesin. Meninggalkan metal jalan, metal duduk, gear itu merana, ditinggal. Karena semua turun, kena gravitasi. Nah, begitu kena ini, mau dipakai 2 tahun, nggak dipakai 2 tahun, oli akan nempel di metal tidak lepas. Nah, apalagi saat panas tuh oli akan jadi seperti cair, seperti air. Nah, itu nanti dia tidak akan melindungi metal secara aman. Nah, dengan ini dia nempel terus kayak perangko di metal, sehingga mesin super halus, super delonyor kalau orang Jawa bilang, super licin. Nah, yang kedua, dia ada sebagai heat exchange. Artinya gini, setiap mesin tuh pasti ada 2 saluran. Di lubang-lubang mesin, kalau pernah buka mesin, itu ada 2. Satu, mantel air, yang kedua mantel oli. Nah, ini berfungsi di saluran oli itu. Karena biasanya kalau di kepala silinder itu dia disemprotkan, kemudian olinya turun melalui saluran itu. Nah, begitu kena ini, oli itu bisa nangkap panas lebih cepat dan memindahkannya secara lebih cepat sekali. Jadi mesin lebih dingin, mesin lebih cepat dinginnya, seperti kita punya 2 radiator aktif, satu radiator air, yang kedua radiator oli. Jadi kondisi di kepala silinder ini tidak akan terjadi overheat, karena ini akan turun panasnya secara cepat, berpindah secara cepat. Jadi tidak hanya mengandalkan gravitasi, tapi ini bisa nangkap panas. Itu keunggulan dari aditif ini. Saya jamin tidak akan terjadi penggumpalan, karena ini hanya 100 mili. Sedangkan oli mesin itu bisa 6 liter kalau yang besar, kalau yang kecil minim 4,5 liter. Ini nggak ada artinya. Tapi ini berfungsi seperti vaksin. Jadi kalau diaplikasikan, mesin super halus. Ini banyak pedagang mobil yang beli, tidak perlu dikasih pisang supaya mesinnya halus. Kasih ini jadi super halus. Nah, ini mengamankan mesin. Jadi saya ada 3. Nah, tadi saya tunjukkan bagaimana blow by gas tadi masuk ke mesin itu melalui PCV. Nah, ini. Nah, PCV seperti ini. Nah, ini wujud aslinya ini. Ini wujud aslinya PCV.
positive crankcase ventilation ini punyanya Kijang. Ini keluaran dari mesin, ini one way, hanya keluar ke sini saja. Jadi dari sini ini hanya keluar menuju intake. Sudah. Nah, ini adalah sumber dari plekor. Ini hanya bisa keluar, tidak bisa masuk. Jadi ini PCV. Jadi teman-teman, sederhana sebetulnya plekor itu sederhana. Itu sebetulnya hal paling rumit. Karena sebetulnya isi dari plekor itu salah satunya adalah thorium, itu untuk mereaksikan bensin. Jadi teman-teman, begitu dulu untuk produk knowledge hari ini, yang akan saya repeat terus supaya banyak orang lebih tahu, lebih memahami mobilnya. Kenapa sih kok mobilnya boros, kok mobilnya kurang tenaga. Nah, itu perlu perawatan. Jadi kalau mau perawatan rutin cukup pakai ini. 350.000 bisa dilakukan sendiri di rumah. Mobil akan seperti disulap. Simsalabim seperti baru. Oke teman-teman, begitu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Ratmoko dari Jogja. Terima kasih.